Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang perselingkuhan dan kebohongan yang dia lakukan hanya membuat hidupnya tak bahagia dan menderita. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang perselingkuhan dan kebohongan yang dia lakukan hanya membuat hidupnya tak bahagia dan menderita. Ya, di sini ada Seven of Swords dan Seven of Swords ini reverse. Ada The Hermit dan The Hermit ini tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian The Hermit energi dari Virgo di sini. Ya. The Seven of Pentacles yang reverse dan The Hermit energi yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini, ketika dia berselingkuh atau bahkan ketika dia telah berselingkuh dan membohongi dirimu, dia kayak semakin terhancurkan dalam hal karir dia di sini. Seven of Pentacles yang reverse. Jadi kayak keuangan dia, ya, ini kayak semakin amburadul. Dia terlihat baik-baik saja, tapi aslinya dia terkocar-kacirkan di sini. Karena keuangan dia, karena karir dia di sini yang semakin menurun. The Hermit yang tegak lurus kayak dia penuh dengan misteri karena memang dia pandai sekali untuk beralibi atau bahkan dia pandai sekali untuk mengcover diri dia untuk tidak ketahuan aslinya dia seperti apa, remuknya dia bagaimana di sini. Ya, ada faktor kesengajaan dari pihak dia yang dimana kayak dia ingin menunjukkan sosok dia yang bukan aslinya gitu lah di sini. Dengan cara dia pengen nunjukin sama kamu bahwa dia baik-baik saja. Tapi ketika saya sinkronkan dengan Seven of Pentacles yang reverse, terbaca sesungguhnya kondisi keuangan atau bahkan karir dia sedang terancam di sini. Ya. Bahkan nih di Seven of Pentacles yang reverse dan The Hermit energi yang tegak lurus, ya sebenarnya kayak kamu juga merasa curiga atau bahkan kamu juga merasa ganjal ya. Kenapa? Karena kayak ada beberapa hal yang dia lakukan atau ada beberapa hal yang dia gunakan di sini ya, dan itu kayak bersangkut paut dengan spiritual negatif gitulah di sini. Karena kamu juga kayak merasa ganjal sendiri nih, merasa kayak ada sesuatu hal yang nggak beres nih dari dia gitu loh, ya. Karena potensi besar di sini kayak ibarat kata feeling intuisinya kamu bagi yang ketarik di pembacaan ini juga tajam. Ya, begitu. Kemudian ada The Magician. Wow, The Magician ini fix banget ya, potensi besar ketika diakurasikan ya. Di sini memang ada
pengalibian yang selalu dia lakukan, pemanipulasian yang selalu dia lakukan, ya. Kemudian kayak mungkin dia melakukan sesuatu hal yang licik ya, dengan cara kayak mungkin dulu mengkelabuhi kamu, atau bahkan dulu kayak menyakiti kamu, atau bahkan menyelingkuhi kamu. Ada energi magic di dalamnya, atau ada energi spiritual negatif di dalamnya gitu loh desanya. Ya, the full energy, the magician energy. Ya, the magician itu energi dari elemen udara. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. The Magician, the Hermit, dan Seven of Pentacles yang reverse. Jadi kayak terbaca ya sekarang ini ketika dia telah atau bahkan sedang menselingkuhi, membohongi, potensi besar kayak dia mulai terpurukkan hidup dia, berawal dari kondisi keuangan dia yang tidak stabil atau berawal dari hutang-hutang dia yang tidak bisa terbayarkan atau belum bisa terbayarkan, atau bahkan berawal dari karir dia yang di sini kayak potensi besar orang yang bekerja sama dengan dia udah mulai tahu nih busuknya dia, atau udah mulai tahu nih tentang nakalnya dia, atau bahkan udah mulai tahu nih tentang tindakan-tindakan negatifnya dia gitu loh. Ya. Karena memang di The Magician yang tegak lurus kayak ibarat kata dia itu orangnya licik gitu lah, di sini potensi besar. Ya. Kemudian ada Knight of Swords dan Knight of Swords ini reverse. The Knight of Swords yang reverse ya. Sword itu elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Terbaca dengan sangat jelas ya di Knight of Swords yang reverse kayak bisa dikatakan bahwasanya setelah dia berbohong dan berselingkuh, ternyata dia udah mulai sadar nih bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu adalah salah. Tapi terbaca kayak walaupun dia udah sadar tentang hal demikian, dia kayak masih mau aja untuk melakukan pengalibian, pemanipulasian ya, untuk masa sekarang atau bahkan untuk beberapa hari ke depan, atau untuk beberapa saat ke depan, atau untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan gitu loh. Gunanya apa di sini? Gunanya memang karena dia gengsi untuk mengakui kesalahan, dia gengsi untuk kayak dia menunjukkan keterpurukan dia gitu loh di sini. Ya, karena memang terbaca dari 4 kartu yang sudah keluar ini kayak ibarat kata dia sudah hancur, tapi dia masih kayak seolah-olah menunjukkan bahwa dia baik-baik saja gitu loh di sini. Walaupun dia sadar itu nggak baik, tapi dia kayak tetap masih mau melakukan tentang kelicikan dia atau bahkan pemanipulasian dia di sini. Bagi yang resonate ya, gitu. Tapi ada sesuatu hal yang unik dari dia di sini. Menderitanya dia, kacaunya dia, tak bahagianya dia di sini karena memang hampir setiap waktu atau hampir setiap malam dia suka nangis sendirian di sini. Dia suka kayak apa ya? Bingung gitu loh. Bingung atau linglung di sini karena saking pusingnya dia terhadap hidup dia sendiri. Ya. Dia kayak ngerasa hampa sekali hidup dia di sini. Dia kayak ngerasa dia selalu menjadi orang yang gagal di sini. Dan itu adalah penderitaan yang dia jalani sekarang. Ketidakbahagiaan yang dia rasakan sekarang atas perselingkuhan yang dia lakukan kepada dirimu gitu loh. Karena memang di sini kayak ibarat kata dari pihak kamu secara pribadi, kamu belum bisa untuk ikhlas atas kesalahan dia, atau kamu belum bisa untuk benar-benar ikhlas untuk memaafkan dia di sini. Sehingga ketika ikhlas itu belum kamu berikan atau belum benar-benar ada dalam diri kamu, dia kayak benar-benar ngerasa kebahagiaan dia menggantung gitu loh. Gantung gitu loh di sini. Kenapa? Karena memang kayak lebih banyak suasana sedih yang dia rasakan ketimbang bahagia, lebih banyak energi menangis ketimbang ketawa gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Five of Pentacles dan Five of Pentacles ini tegak lurus.
Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Sejauh ini elemen tanah dan elemen udara saja yang benar-benar kayak keluar banget energinya ya. Di Five of Pentacles yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia banyak utang di sini. Dia banyak utang ya. Selain dia banyak utang juga kayak hampir seluruh dari proyek atau bahkan hampir seluruh kayak pekerjaan yang dia lakoni ya, potensi besar ini karena kegagalan gitu loh. Di Five of Pentacles yang tegak lurus pun terbaca kayak potensi besar ada percecokan atau bahkan ada pertengkaran di sini yang terjadi karena dia belum bisa bayar hutang, atau kayak mungkin di sini dengan cara dia mengakui yang bukan haknya dia di sini ya, karena memang dia terdesak dengan hutang di sini ya, atau bahkan memang penderitaan dia dan ketidakbahagiaan dia ya karena dia terlalu banyak berambisi untuk bisa kaya raya sehingga dia menjadi serakah gitu loh ya. Karena itu kayak apa ya, energi yang terjadi karena memang dia selalu ingin menunjukkan hebatnya dia kepada kamu, hebatnya dia kepada selingkuhannya, dan itu hanya membuat dia kayak semakin hancur gitu loh di sana ya. Karena memang terbaca mungkin sebelum dia berselingkuh dulunya, saat dia masih bersama kamu atau di saat dia masih komitmen banget dengan kamu, hidup dia lebih stabil, hidup dia lebih terarah. Tapi ketika kayak dia udah melangkahkan kaki karena perselingkuhan dan kamu juga masih belum ikhlas, dia kayak sering gali lubang tutup lubang dengan kesalahan-kesalahan yang besar gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Four of Swords. Four of Swords ini reverse. Lagi-lagi sword ini berkaitan dengan elemen udara ya. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Four of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa mohon maaf nih, ibaratnya ya di masa sekarang ini kayak dia hampir kerana sekarat gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena kayak ibarat kata di sini terlalu banyak sekali masalah yang ada sampai dia belum bisa atau memang tidak bisa merasakan apa sih itu bahagia gitu loh. Karena hidup dia penuh dengan tekanan, hidup dia kayak penuh dengan kebosanan, hidup dia penuh dengan masalah, hidup dia penuh dengan hutang ya, hidup dia di sini kayak apa ya, ibarat kata penuh dengan kekacauan gitu loh ya. Sehingga kayak dia selalu merasakan lemas dalam tubuhnya dia selalu merasakan kayak pusing di pikiran dia di sini, dia kayak sering merasa kayak kurang sehat ya. Itu semua karena apa ya, lagi-lagi karena banyak sekali hati-hati yang dia sakiti dan banyak sekali hati-hati yang belum bisa mengikhlaskan atas apa yang telah dia lakukan, terutama kamu yang pernah diselingkuhi atau kamu yang pernah dilibatkan dalam masalah energi perselingkuhan gitu loh ya. Kemudian ada Ten of Cups, dan Ten of Cups ini reverse. Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di Ten of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Seven of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa di sini hancurnya dia, menderitanya dia ya, tidak bahagianya dia itu bukan hanya tentang finansial aja ternyata, tapi tentang bagaimana keluarga dia yang hancur juga gitu loh. Mohon maaf ya. Mungkin di sini sebagian besar dia itu sudah berumah tangga dengan kamu, atau dia itu kayak sudah berkomitmen dengan kamu ranahnya karena pernikahan di sini. Tapi kayak itu semua kacau, gagal, hancur, berantakan ya karena kesalahan dia. Bahkan di sini kayak potensi besar dia kayak bercerai-berai dengan keluarga dia ya, atau dengan rumah tangga dia gitulah di sini. Atas ulah dia sendiri tentang yaitu perselingkuhan, kebohongan ya. Kebohongan yang terus kayak dia lakukan secara berulang. Ketoksikan energi yang terus terjadi secara berulang juga di sini. Ya. Ada The Star, dan The Star ini reverse. The Star energi dari Aquarius ya. Aquarius cukup mendominasi.
Baik, The Star yang reverse ketika saya sinkronkan dengan The Hermit yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan bahwa dia terlalu banyak ngikutin intuisi, feeling, atau bahkan firasatnya dia, yang dimana intuisi, feeling, firasatnya dia itu kayak sudah terkontaminasi dengan negatif energi, karena potensi besar kayak memang dia melibatkan spiritual negatif atau bahkan permajikan di sini. Sehingga kayak apa yang dia lakukan, apa yang dia pilih, apa yang kayak dia yakini ya dalam hal pilihan hidup ya, atau apa yang dia sugestikan ya, potensi besar kayak rujukannya di sini negatif gitu loh. Ya, negatif. Jadi kayak banyak sekali hal-hal yang dia pilih yang dia sugestikan tapi itu tidak tepat atau salah gitu loh di sini, atau kurang tepat gitu loh di sini. Ya. Itulah kenapa dia kehilangan cinta dia. Karena sebagian besar kayak cinta dia berasal dari keluarga. Dan mohon maaf, keluarga dia bercerai-berai di sini. Ya. Ada Two of Cups, dan Two of Cups ini tegak lurus. Di Two of Cups yang tegak lurus, ketika saya sinkronkan dengan The Magician energi yang tegak lurus ya, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa di masa penderitaan dia yang sekarang ini, di masa tak kebahagiaan yang dia rasakan sekarang ini, potensi besar dia ingin kamu. Dia menginginkan untuk dia bisa bertemu dengan kamu. Atau dia menginginkan untuk dia bisa menghabiskan waktu dengan kamu. Atau mungkin berseksual atau bersentuhan fisik dengan kamu di sini. Two of Cups yang tegak lurus. Dia kayak nggak kuat gitu loh. Potensi besar dia kayak merasa dia nggak kuat menjalani hidup dia. Karena terlalu derita yang dia rasakan itu kayak deritanya itu sakit banget gitu lah di sini. Ya. Dan itu atas perselingkuhan. Dia mencoba untuk melampiaskan energi dia dengan selingkuhan dia dengan orang lain selain kamu. Kayak potensi besar itu nggak cukup atau itu kurang sekali. Kenapa? Karena memang terbaca mereka itu bukan tujuan hidupnya dia, karena potensi besar tujuan hidupnya dia adalah dengan kamu di sini. Itulah kenapa dia selalu kepikiran kamu, dia selalu ngebatin kamu, dia kayak selalu keinget kamu walaupun dia bersama dengan orang lain gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada King of Cups, dan King of Cups ini tegak lurus. Lagi-lagi Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di King of Cups yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Knight of Swords yang reverse, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa sekarang ini ya dia menunggu, dia menantimu untuk datang atau kembali atau memaafkan atau mengikhlaskan atas apa yang dia lakukan di sini. Ya. Karena kesedihan dia, kenelangsaan dia, penderitaan dia itu ketika dia belum bisa dapetin ikhlasnya kamu gitu loh. Ya. Dia belum bisa mendapatkan keikhlasan kamu di sini. Potensi besar kenapa dia kayak selalu overthinking ke kamu, kepikiran sama kamu, karena memang terbaca kayak kamu juga masih merasa sakit atas kezaliman yang dia lakukan kepada kamu di masa lampau atau di masa sekarang ini tentang perselingkuhan dan kebohongan gitu loh. Karena memang kayak berkali-kali dia bohong, berkali-kali dia meminta maaf, berkali-kali juga kayak dia nggak mau mengakui kesalahan, dan berkali-kali juga di sini kayak dia nggak mau minta maaf juga, dan berkali-kali juga kayak dia selalu mengkhianati kamu dengan perselingkuhan gitu loh. Jadi kayak ibarat kata kamu udah capek gitu loh di sini. Kemudian ada The Justice, dan The Justice ini reverse. Di The Justice yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Five of Pentacles yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa dia itu sedang dalam masa denial gitu loh. Ya, denial, dia berubah-ubah di sini, moodnya nggak baik di sini. Bahkan potensi besar dia kayak nggak punya tujuan hidup atau bahkan pilihan hidup di masa sekarang ini karena saking denialnya dia, saking apa ya, ibarat kata
mumetnya dia, pusingnya dia, puteknya dia dalam hal finansial yang harus dia selesaikan gitu loh. Ya. Ada Four of Cups, dan Four of Cups ini reverse, dan ada Nine of Swords yang reverse. Di Four of Cups yang reverse, saya sinkronkan dengan Four of Swords yang reverse, terbaca kayak dia stuck di sini. Dia stuck sekali ya. Dia stuck sekali. Mungkin dia juga pernah berbohong atau bahkan membohongi masalah status dia, masalah latar belakang dia, masalah backgroundnya dia di sini. Ya, atau bahkan masalah tentang tujuan dia bersama kamu di sini, sehingga dia dalam posisi stuck. Kenapa? Karena kayak terlalu banyak sekali kebohongan yang itu berkaitan dengan masa lalu, background, atau bahkan status. Di Nine of Swords yang reverse itu kayak ibarat kata sekarang ini di saat dia sudah berselingkuh atau bahkan menyelingkuhi dirimu atau bahkan berbohong ya, dia kayak udah nggak punya gairah hidup lagi gitu loh. Kenapa? Karena terbaca kayak kamu sudah marah sekali dengan dia, dan ketika kamu marah sekali dengan dia, kayak di saat itu juga dia nggak tahu dia harus berbuat apa di sini. Kenapa? Karena energi dia juga energi yang selalu terselimut dengan gengsi, selalu terselimut dengan kerasnya dia, egoisnya dia gitu loh di sini. Ya, bahkan dia nggak bisa untuk makan secara nikmat gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena kayak nafsu makan dia juga berkurang. Ya, gairah dia untuk bangun pagi pun di sini berkurang. Kenapa? Karena semuanya sudah hancur. Ya, jadi kayak apa yang dia lakoni, apa yang dia jalankan hanya sebatas rutinitas yang mohon maaf tanpa tujuan gitu loh bagi yang resonate. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu ya, maka di sini yang harus kamu pahami adalah hidup dia sekarang ini sangat tidak bahagia atau jauh dari kata bahagia, karena dia sendiri tidak bisa merasa nyaman, merasa tenang di hidup dia. Maka ketika dia pernah atau memang sedang menselingkuhi diri kamu di masa sekarang ini, tolong yang harus kamu pahami adalah kamu boleh untuk memaafkan dan mengikhlaskan atas apa yang dilakukan, dan memang sebaiknya kamu mengikhlaskan dan kamu memaafkan apa yang dia lakukan terhadap diri kamu, karena memang tidak perlu kamu hukum dia dengan rasa ketidakikhlasanmu, dengan sumpah serapahmu, karena biarlah Sang Maha Kuasa yang menghukum dia. Tugas kamu adalah memaafkan. Tugas kamu di sini adalah selain memaafkan dia, mengikhlaskan perlakuan-perlakuan yang dia lakukan, adalah kamu juga memaafkan diri kamu sendiri dengan cara berdamai terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Karena memang sekarang ini dia dalam energi kehancuran gitu loh. Dan semakin dia kayak kepikiran kamu, ngebatin kamu karena hancurnya dia, semakin itu juga kayak potensi besar dia juga kayak bisa menarik kamu dengan pikiran, dengan sugesti, dengan batinan juga gitu loh. Maka ikhlaskan dia, maafkan dia ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.